Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Saifuddin. Nomor NIM saya 0432382203. Saya mahasiswa dari PPMLN Jepang. Saya akan mempraktikkan mata kuliah praktik peradilan perdata yang diajarkan oleh Ibu Diana Fukuyama Indah, SHMH. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, saya akan memperagakan praktik peradilan perdata sebagai kuasa hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta hadirin sidang yang saya hormati, perkenalkanlah saya Saifuddin selaku kuasa hukum penggugat. Pada hari ini menyampaikan pokok-pokok gugatan dan argumentasi hukum dalam perkara perdata antara penggugat melawan tergugat, sebagaimana telah terdaftar pada Pengadilan Negeri dalam perkara Wan Prestasi. Simulasi ini saya sampaikan sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah praktik peradilan perdata dan bertujuan untuk menggambarkan bagaimana seorang kuasa hukum menguraikan fakta, dasar hukum, permohonan, dan pembuktian di dalam persidangan. Izinkan saya memulai dengan membacakan identitas para pihak. Penggugat: nama Tuan Andi, alamat Jalan Cisarua Raya nomor 12, Kecamatan Cisarua, Bogor. Tergugat: nama Tuan Budi, alamat Jalan Melati Indah nomor 8, Kecamatan Cisarua, Bogor. Bahwa saya hadir mewakili penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2024 yang telah disampaikan kepada Majelis Hakim. Yang mulia Majelis Hakim, bahwa perkara ini bermula dari perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi yang ditandatangani antara penggugat dan tergugat pada tanggal 15 Januari 2023 di Kecamatan Cisarua, Bogor. Bahwa dalam perjanjian tersebut telah disepakati: 1. Harga tanah sebesar 500 juta rupiah. Kedua, penggugat telah membayar DP sebesar 200 juta rupiah. Pelunasan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 15 April 2023. Tergugat wajib menyerahkan sertifikat asli tanah dan membantu proses AJB di hadapan PPAT. Namun yang mulia, bahwa setelah penggugat memenuhi kewajibannya berupa pembayaran DP tersebut, tergugat tidak memenuhi prestasinya antara lain: 1. Tidak menyerahkan sertifikat tanah. Kedua, menunda-nunda proses AJB. Ketiga, bahkan mencoba menawarkan tanah yang sama kepada pihak lain. Bahwa tindakan tersebut nyata-nyata merupakan wan prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1243 KUH Perdata. Bahwa penggugat telah beberapa kali menegur dan memberikan somasi kepada tergugat, namun tidak pernah mendapatkan itikat baik untuk menyelesaikan kewajiban. Oleh karena itu, penggugat terpaksa menempuh upaya hukum melalui pengadilan ini. Yang mulia Majelis Hakim, wan prestasi tergugat telah memenuhi unsur kesalahan sebagaimana pasal 1239 KUH Perdata, bahwa tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, jika debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka ia dikenakan untuk memberi penggantian biaya rugi dan bunga. Selain itu, pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menegaskan, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Bahwa perjanjian antara penggugat dan tergugat telah dibuat secara sah, sehingga wajib dipenuhi. Bahwa tindakan tergugat yang menawarkan objek tanah kepada pihak lain merupakan bentuk itikat buruk, bertentangan dengan asas Pacta Sunt Servanda,
serta bertentangan dengan asas kepercayaan dalam hukum perdata. Bahwa oleh karena itu, penggugat meminta majelis hakim untuk menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi secara nyata. Yang Mulia Majelis Hakim, untuk membuktikan dalil-dalil kami, penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut. Bukti surat 1. Perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. Kedua, bukti transfer uang DP sejumlah 200 juta rupiah. Ketiga, somasi yang dikirimkan penggugat kepada tergugat. Keempat, tangkapan layar percakapan antara penggugat dan tergugat. 5. Dokumen pendukung lainnya. Bukti saksi. Penggugat menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui adanya perjanjian tersebut dan kelalaian tergugat. Analisis pembuktian. Bahwa rangkaian bukti surat dan saksi telah menunjukkan secara terang. 1. Adanya perjanjian sah. Kedua, adanya prestasi yang telah dipenuhi penggugat. Ketiga, adanya wan prestasi oleh tergugat. Keempat, adanya kerugian nyata penggugat. Dengan demikian, dalil-dalil penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Yang Mulia Majelis Hakim, berdasarkan seluruh uraian fakta, dasar hukum, dan alat bukti tersebut, penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan sah dan mengikat perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. Ketiga, menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi. Keempat, menghukum tergugat untuk melaksanakan isi perjanjian, termasuk menyerahkan sertifikat tanah kepada penggugat. Kelima, menghukum tergugat membayar kerugian material sebesar 200 juta rupiah. Keenam, menghukum tergugat untuk membayar denda atau bunga sesuai pasal 1250 KUH Perdata. Ketujuh, menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu out for bar, bid for not. Kedelapan, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Yang Mulia Majelis Hakim, demikian penyampaian gugatan, argumentasi hukum, dan pembuktian dari pihak penggugat. Besar harapan kami agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.